إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد
فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Masjid Khadijah Sudiang, ya insyaallah mudah-mudahan senantiasa mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita tidak akan bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan bisa bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai pada detik ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kepada kita hidayatut taufiq, masih berkenan memberikan kepada kita, menggerakkan kaki-kaki kita menuju rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, menggerakkan lisan kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, tentunya kita semua sadar dan tahu bahwasanya kita akan meninggalkan dunia ini. Kita akan berpisah dengan yang kita cintai. Namun kita ingin di saat kita berpisah, dan pasti perpisahan itu akan datang, tidak ada rasa takut bagi kita, tidak ada rasa sedih bagi kita, tidak ada rasa khawatir bagi kita. Siapakah orang-orang yang beruntung tersebut? Siapakah orang-orang yang dihibur oleh para malaikat di saat datangnya ajal? Allah Ta'ala berfirman, Innal ladhina qalu Rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah, Rabb kami adalah Allah, ketika kita menyatakan bahwa Rabb kita adalah Allah, berarti kita siap diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam jagat raya ini. Thumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka para malaikat turun kepadanya, lalu kemudian menghiburnya, alla takhafu, jangan takut, wala tahzanu, jangan bersedih, wabshiru bil jannah, dan bergembiralah kalian dengan surga. Bergembira engkau dengan surga allati kuntum tu'adun, yang dijanjikan kepada kalian. Inilah janji Allah Subhanahu wa taala, jemaah sekalian. Inilah orang-orang yang akan dihibur di saat ajal datang menjemputnya, yaitu orang-orang yang istiqamah.
Istiqamah jamaah sekalian secara bahasa adalah al-i'tidal, lurus. Kemudian secara istilah adalah suluku tariqil mustaqim, menempuh jalan yang lurus. Wa huwa ad-dinul qayyim, yaitu agama yang lurus. Wa yashmalu ta'atullahi fima amar al-zahira wal batinah, dan mencakup melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Wajtinabu nawahihi kadzalik, dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala yang zahir maupun yang tersembunyi. Jemaah sekalian, istiqamah itu ada dua. Yang pertama adalah istiqamatu al-qalb, istiqamahnya hati. Wa hadza aslul istiqamah, dan ini adalah asal istiqamah, pokok istiqamah. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, famata istaqamatil qalbu ala ma'rifatillah, kapan hati itu istiqamah di atas ma'rifatullah, mengenal Allah, wa ijlalihi, istiqamah di atas pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala, wa khasyatihi, senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wa rajaihi, berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa du'ai, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tawakkuli alaihi, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Istaqamatil jawarih, maka anggota tubuh itu akan istiqamah. Anggota tubuh itu akan istiqamah. Kemudian yang kedua jemaah sekalian, istiqamatul lisan, istiqamahnya lisan kita, istiqamahnya lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha'a tukaffiru lisan." Taqul ittaqillaha fina fa innama nahnu bika. Ketika pagi hari, maka anggota tubuh itu akan berkata kepada lisan. Anggota tubuh itu menegaskan kepada lisan, ittaqillaha fina, bertakwalah kepada Allah, kepada kami, karena sesungguhnya kami bersama denganmu. In istaqamta istaqamna, apabila engkau istiqamah, maka kami pun akan istiqamah. Wa in wajadta i'wajajna, apabila engkau membelok, apabila engkau menyimpang, maka kami akan ikut menyimpang. Maka hendaklah perhatikan lisan kita, hendaklah perhatikan hati kita, hendaklah kita memperhatikan lisan kita. Innal 'abda la yatakallamu ma yatabayyan
yahwi biha finnar ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Sesungguhnya seorang hamba ada yang mengucapkan satu ucapan, ada yang mengucapkan satu kata yang dia tidak tahu kata tersebut baik atau tidak, lalu kemudian menjerumuskannya ke dalam neraka, melemparkannya ke dalam neraka antara timur dan barat, bagaikan antara timur dan barat. Jamaah sekalian, ya insyaallah sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan tentang perihal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Amr, dan ada yang mengatakan Abu Amrah, Sufyan ibn Abdullah. Beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak." Qul amantu billah thumma istaqim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sampaikanlah kepadaku dalam Islam ini, tentang Islam ini, sesuatu yang aku tidak akan menanyakannya kepada selainmu." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul amantu billah thumma istaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah, lalu kemudian istiqamalah. Jemaah sekalian, di antara para ulama ada yang mengatakan, ketika kita masih sering menunda-nunda salat, berarti kita belumlah termasuk orang yang istiqamah. Jangan sampai kita termasuk orang yang sering kali terlambat pada salat Jumat, selalu datang di saf yang terakhir, selalu menempati saf yang terakhir, tidak bersegera menempati saf yang pertama. Jangan sampai kita termasuk orang yang istiqamah. Kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, orang yang iltizam, orang yang senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, berpegang teguh dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka yang benar dikatakan dia adalah orang yang istiqamah. Huwa rajulun mustaqim. Tidak dikatakan rajul multazim. Tetapi yang benar dikatakan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang istiqamah. Jemaah sekalian, insyaallah sama-sama dimuliakan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika turun surah Hud, fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak wa la tatghaw. Beristiqamalah engkau wahai Muhammad sebagaimana yang diperintahkan kepadamu, dan hendaklah engkau bersama dengan orang-orang yang tobat. Wala tatghaw, dan jangan engkau melampaui batas. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan, tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran ini yang lebih menyulitkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang lebih menyusahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan ayat ini.
Sampai-sampai ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat uban di kepalanya, "Anda sekarang sudah beruban ya Rasulullah." Maka apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Syayyabatni Hud wa akhawatuha." Aku dibuat beruban oleh Hud dan saudari-saudarinya. Surah Hud dan saudari-saudarinya. Mana yang termasuk saudari-saudarinya surah Hud? Surah Al-Waqiah, An-Naba, Amma Yatasaalun, At-Takwir, surah At-Takwir. Beliau memikirkannya sampai beliau beruban. Kalau kita, apa yang membuat kita beruban? Apa karena hanya usia? Atau karena pekerjaan? Atau karena kesibukan kita? Atau karena pikiran-pikiran duniawi? Jamaah sekalian yang insyaallah sama-sama dimuliakan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, dalam kesempatan kali ini saya mengajak diri saya dan jamaah sekalian untuk senantiasa istiqamah di atas jalan Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah wa nafa'ana bima fihima minal ayati wal hikmah. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Jamaah Jumat yang insyaallah sama-sama dimuliakan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mewujudkan istiqamah? Di antaranya adalah banyak-banyak kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa, maksiat itu adalah penghancur istiqamah. Sebagaimana Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, al-ma'asi kulluha qadihatun fil istiqamah. Maksiat itu seluruhnya menghancurkan istiqamah. Menghancurkan istiqamah. Karena banyaknya dosa, sulit bagi kita untuk istiqamah. Kemudian hendaklah kita senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena istiqamah itu sendiri adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas dan Qatadah, istiqamah itu adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Kemudian hendaklah kita senantiasa mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita senantiasa menuntut ilmu, terutama perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita dan perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala larang kita darinya. Karena mempelajarinya itu wajib bagi kita semua. Kemudian hendaklah kita senantiasa muraqabatullah. Hendaklah kita senantiasa menghadirkan pengawasan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap amalan-amalan kita, baik amalan-amalan yang tersembunyi maupun amalan-amalan yang nampak. Dan hendaklah kita senantiasa muhasabatullah, muhasabatun nafs,
senantiasa introspeksi diri, memuhasabah diri kita atas perbuatan-perbuatan yang telah kita kerjakan, atas amalan-amalan yang kita kerjakan. Jamaah sekalian, dan tentunya kita harus banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hati ini boleh saja berbalik dari kita mentaati Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian berbalik bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat membawa manfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana innana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana faghfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallama tasliman katsiran wa aqimis shalah.